Ini adalah video bagian kedua. Oke, sekarang kita akan lakukan pengetesan pada Postman. Oke, kita buka Postman-nya. Kita buka tab baru. Lalu kita pilih Post. Lalu kita ketikkan localhost ya. 5001 users. Oke. Kalau sudah, kita ke bagian body, lalu pilih raw, lalu pilih JSON. Di sini kita buat objek baru. Ya, kita masukkan data satu field ya. Yang pertama adalah nama. Saya isi apa aja Nugroho. Teman-teman boleh ganti dengan nama siapa saja. Yang kedua adalah tempat lahir ya. Tempat lahir. Saya isi Jakarta. Oke, koma. Setelah tempat lahir maka usia. Karena integer nggak usah pakai tanda kutip ya. Lalu jenis kelamin. Oke, pria. Oke, kita cek di Visual Studio, kita jalankan dulu. Oke, sudah jalan. Sekarang kita tes. Oke, error ya, status 404. Oke, kita cek. Di sini tidak ada error. Oke, kita ke bagian indeks. Ya, kita belum melakukan import terhadap roots-nya ya. Oke, sekarang kita import dulu root itunya, roots-nya. Import users routes ya, from ke app dulu ya, lalu masuk ke dalam routes, lalu kita pilih users.js. Oke, lalu setelah app use ini kita tambahkan satu garis lagi, use / users ya. Oke, users routes. Oke, kita save. Nah, ternyata muncul error ya, delete user by ID. Oke, karena di sini kita sudah membuat di roots-nya kita sudah membuat pemanggilan function-function yang belum kita buat di controllernya ya. Oleh karena itu, untuk menyingkat waktu kita komen aja. Yang belum ada kita komen. Perlu diingat kita baru buat satu function yaitu insert user. Maka yang lainnya boleh kita komen dulu. Sorry. Kita komen dulu semua. Oke, kita save. Oke, udah nggak ada error ya. Sekarang kita tes lagi. Oke, data sudah diinput ya. Statusnya 201. Oke, sekarang kita tes ke bagian database-nya, kita jalankan. Ya, sudah ada data masuk ya. Raja Nugroho Jakarta 30 pria. Berarti datanya sudah berhasil masuk ya. Oke, saya akan jelaskan dulu. Jadi prosesnya untuk insert user. Yang pertama, pada baris 7 ini sini ada deklarasi variabel-variabel untuk menampung kiriman data dari Postman ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ada field nama, tempat lahir, usia, jenis kelamin yang dikirimkan lewat body, maka akan ditangkap oleh
bagian controller ya, make body, masukkan ke dalam variabel. Oke. Lalu yang kedua, kita menampung unique ID. Unique ID sini akan di generate secara random ya. Oke. Lalu yang berikutnya, pada baris 11 kita akan mengecek namanya dulu, apakah sudah ada namanya ya. Oke. Lalu di sini kita akan lakukan pull query ya untuk melakukan pengecekan nama. Jika ada, maka dia akan melakukan nama sudah ada pada database. Jadi akan mengirimkan pesan nama sudah ada pada database, tidak akan melakukan insert. Oke. Lalu jika belum ada, maka dia melakukan insert ya, seperti biasa gitu. Oke, kita akan coba tes apabila namanya sudah ada ya, kita akan coba send lagi. Oke, muncul ya, nama sudah ada pada database, jadi tidak dilakukan insert. Oke, kita cek di bagian database, kita jalankan, datanya tetap 1, jadi tidak ada double gitu ya. Jadi fungsi dari pengecekan itu untuk memeriksa apakah sudah ada nama yang sama pada database. Jika sudah ada, maka akan mengirimkan pesan nama sudah ada pada database. Selain itu, maka dilakukan proses insert gitu ya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membuat function selanjutnya. Kita lihat di bagian roots. Oke, kita akan buat get all user ya. Maka dari itu komennya kita buka aja, karena kita akan buat ya get all user, kita copy aja. Lalu kita paste di sini, di bawahnya function ini kita rapikan sedikit supaya lebih rapet ya. Oke, langsung aja kita export ya. Kita paste di sini, lalu di sini kita kasih function callback untuk ya. Oke, di sini menerima 2 parameter ya, request, respond. Oke, karena dia hanya menampilkan seluruh data, maka cukup simple ya. Dia hanya select all aja ya. Kita buat satu variabel aja, let SQL sama dengan titik miring ya, titik miring select bintang from users. Oke, gitu aja ya. Lalu kita pakai pull lagi query. Nah, di sini kita masukkan SQL ya. Lalu seperti biasa callback. Di sini error dan result. Lalu di sini logikanya ya. Jika error, maka tampilkan pada layar. Jadi supaya kita mengetahui errornya ya. Else. Oh, dia satu baris saja ya, cukup ya. Respon. Statusnya, kalau dia sukses, maka statusnya 200 saja. Maka, lalu juga formatnya JSON. Jangan lupa, lalu kita tampilkan resultnya. Results titik, jangan lupa rows-nya. Oke, gitu. Oke, seharusnya ini udah jalan ya. Kita coba tes di Postman. Kita buat tab baru. Ini kita pilih get aja. Ini localhost users ya. Oke, coba send aja. Ya, muncul ya. Karena baru ada satu data, maka dia akan langsung ditampilkan satu data. Di sini ada unique ID-nya ya. Jadi unique ID, teman-teman bisa lihat di sini unique ya. Oke. Coba kita tambahkan satu data lagi, misalkan saya tambahkan data di sini, misalkan 0. Oke, saya send lagi. Oke, data sudah diinput. Jadi ada 2 ya. Oke, tambah satu lagi.
Oke, tambah satu lagi. Saya send lagi. Oke, sekarang ada 3 data. Janogroho, Jarwo, dan Aviani. Oke, sampai sini kita sudah berhasil membuat 2 controller. Oke, dengan logika seperti ini. Oke, kita cek di database. Kalau kita jalankan, ya juga ada 3 data di dalam table users. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan coba membuat function untuk get user by ID ya. Kita ke roots-nya dulu. Kita buka komennya get user by ID karena kita mau buat. Oke, ini kita copy aja. Lalu kita langsung buat export di sini. Ya, cons, kita Ctrl V di sini. Lalu seperti biasa kita buat callback-nya di sini. Oke, di sini parameternya ada 2, request respond. Lalu di sini logikanya kita menampung dulu ID dari kiriman dari itu ya. Request params ID ya. Boleh ditulis begini, boleh juga begini. Ini di kurung awal. Lalu yang di sini dihilangkan. Ini sama artinya ya. Oke, kalau sudah, kita bikin satu variabel untuk menampung SQL. Ya. Oke, SQL. Ketik miring aja. Select all from users. Nah, di sini bedanya kalau yang di sini get all user ini tidak ada where-nya, di sini ada where-nya. Where-nya ya, kita pakai unique ID aja. Ya, unique ID. Karena dia karakter, maka pakai petik ya. Nah, di sini bisa dikasih variabel. Karena kita sudah pakai petik miring di sini ya. Di sini kita kasih ID aja. Oke. Kalau sudah, seperti biasa kita build query. Query ya, di sini ada 2 parameter. Seperti biasa, yang pertama adalah query-nya. Yang kedua callback ya, yang untuk prosesnya. Oke. Di sini ada 2 parameter. Ya. Error dan results. Oke, di sini seperti biasa ya. Sama seperti ini, maka kita bisa copy aja yang ini. Sorry. Copy ke sini ya. Jika error maka console log error. Jika ada maka tampilkan respon ya. Oke, sudah. Kita save. Kita coba pada Postman ya. Kita buka tab baru. Sama get juga. Hanya saja dia ada itunya ya. Ada parameter tambahannya. Saya mau coba tampilkan ID ya, data saya sendiri, Pak Janogroho. Ini ID-nya saya copy dari sini. Saya masukin di sini. Oke. Saya enter. Nah, keluar ya. Oke, data saya keluar. Oke. Saya kirimkan ID, maka data saya keluar. Kalau saya mau tampilkan Jarwo, saya copy aja. Ini ID-nya. Lalu saya taruh di sini. Sorry. Oke, tinggal di send aja. Keluar ya Jarwo. Gitu. Oke, jadi saya jelasin dulu cara kerjanya. Dia menampung dulu ID dari kiriman dari Postman. Ya, dari params ya. Jadi direct titik params. Oke. Disimpan di ID, lalu ID ini akan dipakai untuk memanipulasi query-nya di sini dengan menggunakan where unique ID sama dengan ID-nya itu. Lalu dijalankan di sini. Oke, jadi cukup simpel ya. Ini kita rapikan dulu. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman sudah berhasil untuk membuat
controller untuk get user by ID. Oke, sekarang kita akan membuat controller berikutnya, yaitu delete user by ID. Kita buka dulu komennya. Di sini juga kita buka. Lalu kita copy aja ini. Oke, jangan lupa di save. Lalu sini kita buat, langsung aja export. Ctrl+V. Lalu di sini kita buat callback. Ya. Request, respon, lalu ya functionnya. Oke, di sini prosesnya adalah mirip seperti pengecekan pada insert user ya. Hanya saja yang dicek adalah ID-nya. Jadi karena di sini delete user by ID, maka di sini dilakukan pengecekan dulu. Kan pengecekan apakah ada ya unique ID dengan ID ya sekian gitu ya. Jika ada, jika tidak ada, maka tampilkan pesan bahwa data tidak ada. Jika ada, maka lakukan proses hapus. Oke. Jadi logikanya kayak gini ya teman-teman. Dilakukan pengecekan apakah ada unique ID dengan ID sekian. Ya, jika tidak ada maka tampilkan pesan bahwa data tidak ada atau tidak ditemukan. Ya, jika ada maka lakukan proses penghapusan. Oke. Karena prosesnya mirip, kita tinggal copy aja. Ya, kita tinggal copy aja bagian sini aja ya. Ya, pengecekannya mirip seperti ini. Command C. Lalu di sini tinggal di case aja, hanya aja di sini yang diperiksa bukan nama ya, tapi unique ID. Dan parameternya juga ID. Oke, berarti ID di sini juga harus ada. Di sini harus ada cons ID ya. Gini aja, ID sama dengan rec params. Sorry ini kurang Q ya. Params. Oke. Lalu ID ini dipakai untuk ngecek di tabel user. Oke. Kalau sudah, nah sini proses pengecekan apakah sudah ada. Nah di sini nih. Kita copy aja di sini komennya, pindahin ke sini. Oke, di sini skill check ID ya, bukan nama ya. Cek ID di sini. Oke, dicek dulu ID-nya. Jika ada error maka tampilkan error. Jika tidak ketemu maka data yang dicari tidak ada. Atau data tidak ada, data tidak ditemukan gitu aja, tidak ditemukan. Oke. Lalu berikutnya di sini proses insert kita ganti dengan jika ada ya di sini ya. Oke, kita ganti di sini. Oke, jika ada. Oke, ini masuknya ke sini. Oke, di sini kan insert, kita ganti SQL hapus gitu ya. Hapus. Oke, diganti di sini. Data sama dengan oke, di sini diganti delete ya, from nama tabelnya users ya, where
unique ID sama dengan tanda kutip 2 ya, tanda kutip 1 2 kali, lalu variabelnya adalah ID ya. Jangan lupa ditutup. Oke, jika sudah, ini di copy untuk mereplace yang ini ya. Nah, di sini setelah selesai dihapus, maka 200 di sini data sudah dihapus, bukan input ya, dihapus. Gitu ya teman-teman. Jadi prosesnya mirip dengan insert, hanya saja yang dicek bukan namanya tapi ID-nya. Oke, kita coba apakah ada error. Tidak ada error ya. Kita save, kita tes pada Postman, kita buka tab baru, kita pilih delete, lalu di sini localhost users ya, yang mana yang mau kita hapus, kita coba cari. Coba kita hapus yang Aviani ya, kita hapus Aviani. Oke, kita taruh di sini ID-nya. Coba kita hapus 1. Nah, data yang dicari harusnya, data yang dicari ya tidak ditemukan gitu ya. Oke. Dan data yang dicari tidak ditemukan. Harusnya ada ya teman-teman. Kita cari tahu kenapa. Coba kita cek dulu. Oh, di sini salah teman-teman. Di sini harusnya ya gitu ya, dikasih tanda seru. Oke. Jadi jika tidak ada ya, jika tidak ada datanya, maka data tidak ditemukan gitu ya. Nah, jika ada maka dihapus. Jadi kembalikannya kalau fungsi insert, jika tidak ada ya, maka dia akan menampilkan pesan. Tapi kalau yang untuk menghapus, dia dibalik ya. Ya, jika tidak ada maka tampilkan pesan, data yang dicari tidak ditemukan. Tapi jika ada maka lakukan penghapusan. Oke, jadi tadi hanya lupa di sininya aja ya, tanda seru. Oke, jangan lupa di save. Oke, kita lakukan lagi proses hapusnya. Coba kita, nah udah berubah ya, data sudah dihapus. Nah, kita sekarang cek lagi di get all-nya ya, harusnya datanya tinggal 2 ya. Oke, tinggal 2 ya. Kita cek di database juga. Coba kita cek di database. Oke, datanya tinggal 2. Oke. Ya, berarti kita sudah berhasil untuk membuat proses hapusnya teman-teman. Oke. Sekarang kita akan membuat controller untuk update user by ID. Ini kita buka dulu ini. Kita buka. Di sini juga. Kita copy. Jangan lupa di save. Lalu di sini kita buat satu function lagi. Langsung diekspor aja ya. Cons. Sini Ctrl V. Oke. Sini call ya, function callback. Sama request response parameternya. Nah, di sini logikanya mirip ya dengan delete ya. Hanya aja setelah dicari, setelah dicek unique ID-nya, jika tidak ditemukan maka sama ya, data yang dicari tidak ditemukan, tapi bedanya hanya di prosesnya aja. Jika ketemu maka dilakukan proses update gitu. Hanya saja di sini yang sedikit lebih tricky adalah proses pengupdateannya itu bisa namanya saja, bisa juga tempat lahirnya saja, atau kedua-duanya, atau nama, tempat lahir, usia dan jenis kelamin sekaligus. Nah, di sini lebih agak sedikit tricky. Oke, kita daripada mengetik ulang, kita copy aja dari sini. Kita copy aja karena prosesnya mirip ya. Jadi kita copy aja. Hanya aja di sini yang hapusnya diganti jadi edit. Oke, di sini juga edit gitu ya. Terus juga edit. Gitu. Sampai di sini sama
pengecekan ID. Oke. Di sini aja yang berbeda. Nah, di sini kita sedikit bermain logika. Jadi setelah ditemukan, ya datanya ditemukan, di sini harus ada kondisi ya teman-teman. If, ya. Sebelumnya di sini juga kita harus tangkap selain ID, kita juga harus menangkap data-data seperti nama, tempat lahir, usia ya. Nah, ini mirip seperti insert ya. Jadi kita copy aja ini insert. Oke. Kita masukkan di sini. Oke. Kita copy ke situ. Jadi dia juga menangkap dari rect body, nama, tempat lahir, usia, jenis kelamin. Nah, di sini. Lalu di sini di bagian jika ada maka lakukan proses edit. Di sini kita bikin kondisi ya teman-teman. Jika ada nama, maka lakukan sesuatu ya di sini. Nah, lakukan sesuatunya itu apa? Jadi dia melakukan update nama di sini. Lakukan update nama. Oke. Begitu juga untuk if tempat lahir gitu ya. Lakukan update tempat lahir. Logikanya seperti ini, kita tulis dulu. Jika ada usia, ada kiriman usia maksudnya, maka lakukan update usia. Jika ada kiriman jenis kelamin, maka lakukan update jenis kelamin gitu. Nah, bagaimana supaya ini bisa dilakukan? Maka dari itu kita butuh satu namanya function yang bisa kita panggil dan dia sifatnya dinamis ya. Kolomnya dinamis. Oke, kita buat satu function di sini. Namanya update underscore data user. Oke. Nah, kalau di sini adalah fungsinya adalah sifatnya asinkronos ya. Parameternya ada dua. Yang pertama kolomnya namanya apa, lalu value-nya. Lalu kita buat logiknya di sini. Oke. Nah, di sini kita buat suatu variabel ya untuk menampung SQL update. Kita sebut SQL update. Seperti biasa tanda kutip miring. Di sini melakukan proses update-nya. Update table users set. Nah, di sini nama kolomnya harus ditulis ya teman-teman. Karena dia sifatnya dinamis, maka kita pakai variabel. Oke, jadi variabel kolom. Nah, di sini sama dengan value-nya. Oke. Value. Ya, karena dia karakter maka dikasih kutip ya. Where unique ID. Unique ID sama dengan ID ya. Jangan lupa dikasih huruf awal. Gitu ya. Lalu di sini tinggal kita pindahkan yang di sini ya. Nah, pindahkan ke sana. Nah, hanya saja di bagian di sini kita tidak perlu mengirimkan respon langsung ya. Di sini tinggal kita ganti aja jadi return. Ya. Gitu. Mengembalikan return. Jadi dia tidak melakukan respon ya. Nah, karena ini sudah dinamis, kita punya function yang bisa mengenerate SQL secara dinamis. Sorry, ini harus di copy ke sini. Oke, maka kita bisa gunakan function ini di sini teman-teman. Nah, sini ya. Karena di asynchronous, sini kita pakai await ya. Nah, di sini kita bisa sebut nama kolomnya. Oke, namanya apa?
Lalu di sini value-nya adalah nama. Nama dari mana? Dari sini. Dari sini teman-teman. Oke. Kita copy aja biar cepat. Sini tinggal diganti tempat lahir ya. Di sini juga diganti tempat lahir. Oke. Ya, lakukan semuanya ya. Untuk sini juga, di sini juga. Di sini usia. Usia. Di sini jenis kelamin. Semua jenis kelamin juga. Oke. Ini diganti ya. Ini nggak usah dipakai lagi. Nah, kita belum mengirimkan respon ke Postman atau ke front end-nya. Nah, di sini kita respon. Oke. Nah, terus send data user sudah di-update. Oke. Itu ya teman-teman. Jadi kita mengirimkan responnya di sini. Kenapa kita pakai asynchronous yang dari sini pakai await ya? Sorry, ini masih ada error karena di sini kita belum mendefinisikan ya. Di sini kita belum kasih asynchronous di sini ya. Di sini kita juga harus kasih asynchronous karena dia function ini ya terletak di dalam function ini, maka di sini juga harus dikasih asynchronous. Ya, hilang ya error ya. Jadi kenapa kita harus pakai asynchronous? Karena untuk menjalankan ini mungkin butuh beberapa millisecond ya. Ini sebelum dikirim respon, di sini harus melakukan wait dulu. Jadi menunggu sampai ini selesai dilakukan. Ini juga baru lakukan respon. Kalau tidak pakai asynchronous, bisa dimungkinkan ini belum selesai dijalankan, ini sudah terkirim duluan gitu. Ya, jadi untuk menghindari hal tersebut kita pakai asynchronous. Itu teman-teman prosesnya. Ya, tidak ada error ya. Maka kita bisa coba tes di Postman. Kita buka tab baru. Lalu pilih yang patch, lalu pilih localhost users. Oke, kita mau edit yang mana? Mungkin saya ini ID-nya, tinggal kita copy ya. Kita ke body, lalu ke row, lalu di sini pilih yang JSON. Oke. Mungkin saya mau ganti nama saya aja. Nama mungkin jadi Fajar saja. Oke. Coba kita kirim. Data user sudah diupdate ya. Kita tes ya. Apakah sudah diupdate? Sini kan Fajar Nugroho. Oke, kita send. Nah, sudah berubah jadi Fajar. Berarti sudah berjalan ya. Jadi script kita sudah betul. Oke, selain Fajar saya mau ganti usia saya. Sorry. Usia saya jadi misalkan 35. Send. Oke, udah diupdate. Fajar usia, coba kita send. 35 ya. Jadi nama dan usia sudah diganti. Coba saya ganti juga tempat lahir saya, bukan di Jakarta tapi di Yogyakarta misalkan. Send. Oke, sudah. Ini masih di Jakarta ya. Kita send lagi. Oke, sudah berubah Yogyakarta. Berarti sudah jalan ya. Patch. Oke, kalau kita tes ke sini database ya sudah berubah ya. Saya namanya hanya Fajar aja. Tempat lahir Yogyakarta. Ya, usianya 35. Gitu ya, teman-teman. Oke, jadi teman-teman sudah memahami bagaimana caranya membuat controller update user by ID ya menggunakan Postgre. Baik teman-teman, jika teman-teman menyukai video ini,
Silakan dukung channel ini dengan klik like dan share video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Terima kasih.